Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ulfisani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Pertengahan Modern, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya Coirur Rozikin dengan NIM belakang 011 akan membuat video UAS mengenai tafsir Ruh Al-Ma'ani, yaitu karya Imam Jalaluddin Al-Alusi. Oke, lanjut. Pembahasan kali ini ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan pada tafsir Ruh Al-Ma'ani. Yang pertama, latar belakangnya ditulisnya tafsir tersebut. Yang kedua, sistematika. Yang ketiga, corak. Dan yang keempat, pendapat ulama mengenai tafsir tersebut. Baik, yang pertama mengenai latar belakangnya ditulisnya tafsir ini adalah perintah dari Tuhan. Pada malam Jumat bulan Rajab tahun 1252 Hijrah, dalam mimpinya Al-Alusi, beliau merasa disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melipat langit dan bumi, memperbaiki kerusakan yang ada, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan air. Mimpi ini diinterpretasikan sebagai perintah untuk menulis tafsir. Pada mimpi tersebut menguatkan tekad keilmuan Al-Alusi untuk mengabdi diri dengan menyusun tafsir secara langsung, bukan melalui dikte kepada muridnya. Itu merupakan salah satu latar belakangnya ditulis tafsir ini. Ada juga yang lain, yaitu mengenai ilmunya beliau yang sangat dalam. Al-Alusi dikenal sebagai ulama yang rasih, yang menguasai ilmu usul maupun ilmu furu' atau mengenai ilmu cabang-cabang syariah, dan beliau juga ahli dalam bidang tafsir maupun hadis, serta mahir dalam sastra bahasa Arab. Mungkin itu sebagian dari latar belakangnya ditulisnya tafsir Ruh Al-Ma'ani. Selanjutnya mengenai sistematika penulisan tafsir Ruh Al-Ma'ani. Pada tafsir ini, pada penulisan menggunakan metode tahlili, yaitu menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran dari sekian banyak seginya. Dan ada juga sistematika secara umum pada penulisan tafsir Al-Ma'ani. Yang pertama adalah pembukaan. Pada pembagian pembukaan itu terdapat atau biasanya menjelaskan nama surat, nomor ayat, dan sebab nuzulnya ayat. Juga sering memberikan komentar singkat tentang tema umum yang akan dibahas. Yang kedua, penafsiran ayat. Bagian ini merupakan inti dari tafsir Ruh Al-Ma'ani. Pada bagian ini Al-Alusi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu sesuai dengan urutan ayat dalam mushafnya. Dan yang ketiga, penutup. Pada bagian ini Al-Alusi biasanya menyimpulkan makna ayat-ayat yang ditafsirkan. Ia juga sering memberikan pesan moral atau hikmah yang dapat dipetik dari ayat tersebut. Selain sistematika di atas, Al-Alusi juga sering menambahkan beberapa hal dalam tafsir Al-Ma'ani. Yang pertama, munasabah. Yang kedua, i'jaz. Yang ketiga, syarah hadis. Dan yang keempat, pendapat para ulama dan komentar.
Secara keseluruhan sistematika penulisan tafsir al-ma'ani sangatlah kompleks. Kitab ini tidak hanya menafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga membahas berbagai segala aspek yang berkaitan dengan Al-Quran seperti yang tadi saya sebutkan. Dan Tafsirul Ma'ani ini menjadikan sebagai salah satu kitab tafsir yang kita bisa dirujuk untuk menulis karya-karya lainnya atau keilmuannya Islam, dalam keilmuan Islam gitu. Selanjutnya mengenai corak pada tafsir Ruhul Ma'ani. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tafsir ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu yang banyak seperti gramatikal, fiqh, filsafat, akidah, dan tasawuf. Namun untuk membedakan dengan ilmu atau tafsir lainnya, ulama banyak mencenderungkan tafsir ini kepada tafsir uh, isyari atau tafsir sofistik. Apalagi pada karya Ruh al-Ma'ani ini bisa disebut ma'an rohani atau makna yang terdalam atau makna terdalam dari ayat. Memang bermakna sofistik atau bisa dikatakan tafsir sofistik. Tafsir ini juga dipandang cenderung menggunakan tafsir birokyi atau ra'yun. Tafsir ini juga meskipun tafsir ini menggunakan hadis-hadis yang sahih, tapi kalau dilihat dari sisi sofistiknya, tafsir ini dapat digolongkan pada tafsir tasawuf sunni atau mengakui pertemuan pada Allah, dan bisanya Allah itu dilihat nanti di akhirat sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya mengenai pendapat ulama atau komentar ulama tentang tafsir Ruh al-Ma'ani. Menurut sebagian ulama, tafsir Ruh al-Ma'ani bercorak sofistik, tergolong pada jenis isyari, seperti halnya tafsir An-Naisaburi. Namun pendapat ini dibantah oleh Az-Zahabi yang mengatakan tafsir ini bukan tujuan isyari, maka tidak dapat digolongkan demikian. Az-Zahabi menilai ia tidak lebih dari tafsir bi al-ra'yi atau al-mahmudah, tafsir yang berdasar ijtihad yang terpuji. Meskipun beliau juga menyisipkan tafsir isyari, namun relatif sangat sedikit. As-Sabuni juga mengatakan Al-Alusi memang memberikan perhatian pada tafsir isyari, balaghah, dan bayan. Dengan apresiatif, beliau mengatakan tafsir Al-Alusi dapat dianggap sebagai rujukan yang paling baik untuk kajian pada tafsir. Tafsir al-Ma'ani juga dinilai oleh para ulama sebagai kitab tafsir ensiklopedia yang memuat pendapat-pendapat mufasir sebelumnya, terutama pada Al-Zamakhsyari dan Al-Baydawi dan ulama-ulama yang lain. Baik, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan pada tafsir al-Ma'ani. Al-Alusi dalam menafsirkan ayat-ayat sangat memperhatikan ilmu-ilmu tafsir atau ulum Al-Quran seperti ilmu nahwu, balaghah, qiraat, dan asbabun an-nuzul, munasabah, dan sebagiannya. Menurut Al-Sabuni, tafsir Al-Alusi ini bahan yang bagus untuk dijadikan rujukan sebagai tafsir rimajah, dinayah, dan imrob, serta meliputi ulama salaf maupun khalaf, ahli-ahli ilmu.
Dan untuk kekurangannya adalah sebagai orang yang bermadzhab Salafi dan berakidah Sunni, maka Al-Alusi senantiasa menentang pendapat-pendapat Mu'tazilah, Syiah dan lainnya dari pengikut aliran-aliran yang bertentangan dengan mazhabnya. Dalam membahas masalah ke tata bahasaan, terkadang Al-Alusi memberikan penjelasan yang sangat luas sehingga melampaui kapasitasnya sebagai seorang mufasir atau ahli tafsir. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya saya pribadi. Dan saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam pelafadznya. Saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.